Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Bersemangat. Allahu Akbar. Ulangi 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Bersemangat. Allahu Akbar. Sekali lagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Bersemangat. Allahu Akbar. Nah, baik. Oke, hari ini adakah anak-anak yang absen? Yang tidak hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berhadir di sekolah kita yang tercinta ini. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dulu kita membaca apa anak-anak? Berdoa. Silakan pimpin Muhammad Rifki maju untuk memimpin membaca doa. Silakan. Doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rifki sudah memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Surah Al-Hujurat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kandungan surah Al-Hujurat, yang mana minggu lalu kita sudah membahas tentang membaca dan menerjemahkan arti surah Al-Hujurat. Ini kita akan membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam, menjadi pedoman untuk kebahagiaan manusia itu di dunia sampai di akhirat. Kepada siapa Al-Quran itu diturunkan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa, tahu Taurat. Kalau Nabi Isa, Injil. Kalau Nabi Daud, Zabur. Ya, betul sekali. Nah, satu huruf kita membaca Al-Quran diganjar oleh Allah Ta'ala 10 kebaikan. Kita membaca 3 huruf aja berarti 30 kebaikan. Nah, banyak sekali nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, seperti ini kita baca surah Al-Hujurat. Kita membaca surah Al-Hujurat walaupun hanya 1 ayat, tapi ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kandungan surahnya, kita baca dulu surah Al-Hujurat bersama-sama. Dimulai dengan membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Lihat layar di muka. Siap? Siap. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban
Allaha alimun qadir. Ini menunjukkan membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Silahkan kita membaca secara detail, secara satu persatu. Nanti Bapak yang dulu akan membaca, kalian akan mengikuti. Oke, siap? Siap. Mana siapmu? Ini siapku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Satu, manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Satu, manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dua, manusia diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya ialah untuk saling mengenal. Manusia diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya ialah untuk saling mengenal. Tiga, setiap manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kaya, miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah dan sebagainya. Yang membedakan antara yang satu dan lainnya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kaya, miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah dan sebagainya. Yang membedakan antara yang satu dan lainnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian lihat semuanya di papan tulis. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria. Pria yang pertama, atau laki yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Nabi Adam alaihis salam. Siapa yang tahu cerita Nabi Adam? Angkat tangan. Yo, Nabi Adam berasal dari tempat sini, asalnya di mana Nabi Adam? Di dalam surga. Betul. Nah, karena Nabi Adam pernah berbuat kesalahan, yaitu memakan buah anak. Jadi yang mana buah itu dilarang untuk dikonsumsi. Nah, tapi karena godaan setan, akhirnya Nabi Adam terpengaruh oleh rayuan setan tersebut. Akhirnya dimakan sidin. Pas dimakan sidin, nah Allah Subhanahu wa ta'ala marah dan diturunkan dari surga. Kemudian seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kita di Indonesia banyak kalau sukunya. Hasanah, sebutkan satu suku di Indonesia. Satu suku aja di Indonesia. Jihan, suku di Indonesia. Suku Papua. Ya, tuh yang lain. Suku Jawa. Apa lagi? Apa lagi? Dayak, Bugis, Baduy. Suku apa lagi? Suku Sunda, Batak. Nah, banyak. Jadi semuanya itu merupakan suku-suku yang ada di Indonesia. Belum lagi suku-suku yang lain. Nah, banyak lagi. Kemudian manusia itu juga diciptakan Allah Ta'ala berbangsa-bangsa. Nah, sebutkan bangsa yang ada di dunia.
Bangsa Indonesia. Bangsa Malaysia. Ayo yang selain jarak. Arab. Belarusia. Inggris. Amerika. Rusia. Apa lagi? Afrika. China. Turki. Korea. Dan masih banyak lagi. Jepang. Oke. Masih banyak lagi. India. Ya, bagus. Vietnam. Sebutkan aja. Banyak bangsa-bangsa di. Nah, itu pemain bola toh. Ya, pemain bola. Nah, bagus. Jadi banyak bangsa-bangsa yang ada. Kalian akan membuat produk. Oke, sudah. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang keberagaman yang ada di Indonesia maupun di dunia. Yang pertama ini keberagaman apa nak? Ibadah atau keberagaman agama. Kalau di Indonesia agama yang diakui itu antara 5 sampai 6 agama. Nah, nanti kalian akan potong. Ini tugas untuk kelompok 1 nantinya. Nanti Bapak akan bagi kelompok. Dipotong kemudian nanti ditempel di tempat yang sudah disediakan yang akan Bapak bagi. Kemudian yang kedua, ini keberagaman apa kira-kira? Ini nanti akan kita beri kepada kelompok 2. Oke, sudah. Kemudian yang untuk kelompok 3. Nah, ini keberagaman apa? Negara atau bangsa. Ini bangsa apa yang pertama? Kita berikan tugasnya untuk kelompok 4. Nah, sekarang silakan kelompok 1. Nah, bisa bekerjanya di muka kelas. Jadi kelompok 1-nya khusus latihan. Silakan maju sini. Duduk di sini. Ini jadi 4 orang. Silakan duduk. Dan sini. Silakan duduk. Dan tugasnya nanti nyusul. Duduk dulu. Ya. Kemudian kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nah, sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sini. Pun sini ya, betul. Nah. Terus kelompok 3. Ini kelompok 3. Silakan kelompok 3 di mana yang tempat yang menurut kalian enak? Orang muslim. Ayo, temannya lagi. Ketiga. Gambar apa ini? Gereja untuk ibadah orang Kristen Protestan ya. Nah, kemudian di bawahnya wihara untuk ibadah orang